Allah. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kembali kita berkumpul di tempat yang senantiasa kita rindukan dalam rangka mengikuti salah satu kegiatan yang sementara diikuti oleh beberapa rekan kita calon guru penggerak angkatan 11. Namun sebelumnya kembali saya mengajak kepada kita semuanya untuk marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan untuk menjalankan aktivitas kita hari ini. Ya, dan mudah-mudahan keberadaan kita di sini senantiasa bahagia dan nanti kembali ke rumah pun dalam keadaan bahagia. Ya, selanjutnya kita kirimkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran yang dibawakan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah disampaikan di grup sekolah bahwa kegiatan yang akan dilakukan oleh rekan-rekan kita nantinya dalam bentuk kolaborasi untuk mendiseminasikan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif yang nantinya akan diantarkan oleh 3 orang calon guru penggerak. Namun sebelum kita memasuki kegiatan inti dari pertemuan kita, maka ada baiknya ketika kita memberikan dulu kesempatan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah sebagai perwakilan dari Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya kepada kita semua. Dan kepada Bapak Wakil disilahkan. Ya, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terkhusus kepada Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan program CGP yang kami banggakan. Kembali mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir bersama-sama di sekolah kita dalam rangka melaksanakan rutinitas kita selaku pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian lebih terkhusus lagi pada saat ini kita berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan Bapak Ibu guru kita program CGP, yaitu diseminasi aksi nyata di modul 1.4, yaitu mendiseminasikan budaya positif yang mudah-mudahan setelah diseminasi Bapak Ibu guru kemarin 2 orang, kali ini menjadi pelengkap dari kegiatan itu, dan besar harapan kepada kita semua ini budaya positif bisa kita angkat, kemudian kita bisa laksanakan di sekolah kita menjadi sebuah kesepakatan perubahan pembaharuan untuk kita laksanakan bersama-sama. Selamat berdiseminasi Bapak Ibu guru yang hebat. Mari kita membuka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada kita semua, mari kita mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, itulah tadi sepatah dua kata dari Bapak Wakil Kepala Sekolah mewakili Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini tidak sempat membersamai kegiatan diseminasi oleh CGP. Baik, kita lanjut ke kegiatan inti yang mana akan nantinya secara kolaborasi didiseminasikan oleh 3 orang calon guru penggerak. Dan supaya waktu lebih efektif maka langsung saja kita persilakan ke presenter yang pertama oleh CGP. Kepada Ibu Samsiar disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu semuanya, bahwa pada kesempatan kali ini terima kasih sudah menghadiri kegiatan kami, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif dari program guru penggerak. Seperti yang kita lihat pada tayangan di atas Bapak Ibu, yaitu berupa aksi nyata bahwa betul-betul dilaksanakan di lapangan tentang budaya positif CGP Angkatan 11 yang kami laksanakan secara kolaborasi antara saya sendiri, Samsiar Samsudin, kemudian Bapak Marno, dan kemudian Ibu Mistikawati. Ya. Seperti yang kita lihat di atas Bapak Ibu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun, tumbuh, dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodratnya, kodrat anak. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Bahwa kita sebagai guru itu hanya menuntun, kita tidak mengubah dasarnya anak. Contohnya anak dari rumah dasarnya adalah memang sudah sopan, berarti kita tinggal menuntun untuk lebih baik ke depannya. Ketika di rumah anak itu memang terbiasa, apalagi anak-anak yang kita sudah tahu bahwa korban broken home Bapak Ibu, pasti akan aneh-aneh tingkah lakunya. Jadi tugas kita ketika ada hal yang negatif, ya, karakter yang kurang bagus, tugas kita guru adalah mengembalikan ke karakter yang lebih baik. Jangan kita malah semakin menjatuhkan anak. Jadi anak-anak yang kita lihat kurang bagus karakternya, tugas kita menuntun, tapi tidak menuntut. Apa bedanya menuntun dengan menuntut Bapak Ibu? Kalau menuntut berarti kita harus anak itu harus. Nah, kalau menuntun kita mengajak, memberi jalan sehingga anak itu kembali ke jalan yang lebih baik. Jangan kita menuntut bahwa kau harus seperti ini, karena itu tidak dibolehkan. Karena hak kita hanya menuntun, bukan menuntut. Begitupun dalam proses pembelajaran sehari-hari Bapak Ibu, sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Kita tidak bisa menuntut anak pintar matematika, karena mungkin IQ-nya tidak sampai di situ. Kita tidak bisa menuntut anak untuk pintar bahasa Indonesia, tapi tugas kita adalah menuntun anak untuk mau belajar. Itu yang nomor satu, menuntun anak untuk mau belajar. Itu yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi salah satu tujuan diseminasi Bapak Ibu adalah di sini kita perkenalkan, kita harus mengingat kembali bahwa dalam membelajarkan anak kita tidak boleh menuntut. Yang kita lakukan adalah menuntun. Ketika anak-anak tidak bisa main poli, jangan kita tuntut harus kamu bisa main poli, tidak. Tetapi
Pendidikan itu ibarat ladang di mana pendidik adalah petaninya dan murid adalah benihnya. Seorang petani dapat membuat perlakuan khusus terhadap benih-benih tanamannya, memupuk, menyiram, menyiangi dan lain-lain. Tetap dia tidak akan mampu mengubah tanaman itu menjadi tanaman lain. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kita adalah petani. Ya, karena daerah kita memang pertanian, kita sadar sendiri bahwa tugas kita sebagai guru adalah memupuk, menyiram, menyiangi atau membersihkan hama. Itu tugas kita. Sama lah dengan belajar. Tugas kita sebagai guru hanya mampu untuk menuntun anak, memberikan pupuk, bagaimana supaya anak itu bisa belajar bahasa, menyiram ketika dia tidak bisa membaca, bagaimana kita menuntun untuk bisa membaca. Ya, itu seperti seolah-olah kita jadi petani. Tapi kita tidak bisa berharap bahwa anak saya mau akan seperti ini, karena itu adalah butuh proses, butuh perjalanan, dan itu tergantung kepada nasib seseorang. Jadi kita hanya sebagai petaninya. Kalau kita tanam padi, ya kita pasti berharap padi yang tumbuh. Jangan kita berharap bahwa saya tanam jagung tumbuhnya padi. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi kita menanam sesuai dengan kodratnya anak. Ya, kita tinggal mempersubur. Ketika karakter baik kita semakin perbaiki, ketika kurang bagus tugas kita untuk memperbaikinya. Ya. Kemudian apa itu budaya positif Bapak Ibu? Ya. Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi apa itu disiplin? Ya, artinya sudah sering kita, kamu tidak disiplin, bajunya tidak di dalam. Ya, itu artinya bagaimana kita memperlakukan kebiasaan baik di sekolah. Arti itu termasuk bagian dari disiplin. Kemudian konsep inti budaya positif yang dipelajari atau dilakukan, sebaiknya kita lakukan di sekolah adalah: satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, budaya positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu, silakan kita lihat di tayangan kita hari ini. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya berdiferensiasi bukan artinya membeda-bedakan anak dalam kelas, tetapi bagaimana kita melakukan pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan anak sesuai dengan kemampuannya dia. Ya, contohnya Bapak Ibu, yang dimaksud dengan berdiferensiasi, saya mengajar bahasa Indonesia. Ketika saya mengajar anak-anak untuk membuat teks prosedur, maka saya akan mengarahkan anak-anak saya untuk dia membuat teks prosedur sesuai dengan minatnya, bakatnya. Contohnya dia senang di olahraga, buatlah teks prosedur tentang cara main voli. Ya, cara main voli. Kemudian kalau dia lebih berbakat di matematika, ya, mungkin anak itu akan membuat tutorial cara mengerjakan rumus segitiga. Nah, artinya diberikan kesempatan untuk anak melakukan sesuai dengan kemampuannya, minatnya, dan bakatnya. Itu namanya berdiferensiasi. Tapi dalam kelas diusahakan tidak nampak bahwa ada perbedaan. Ya, jangan sekali-sekali ada perbedaan, karena bisa jadi nanti diprotes ke anak-anak, Bu, kenapa saya begini soalku, kenapa dia begitu soalnya. Jadi diusahakan itu tidak terjadi, tidak nampak bahwa ada perbedaan di antara anak-anak kita di dalam kelas. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita selalu mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Ya, saya kira kita semua sudah tahu ada berapa dimensi
beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, pelajar Indonesia yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa tidak hanya memahami ajaran agamanya, tetapi juga menerapkan hal tersebut dalam kehidupannya. Saya kira di sekolah kita sudah bagus ini pelaksanaannya, karena salah satu indikator ukurannya adalah kita mengajak anak-anak untuk sholat berjamaah pada sholat duhur setiap harinya. Jadi mudah-mudahan ini terus kita kembangkan ke depannya. Yang kedua, berkebinekaan global. Apa yang dimaksud dengan berkebinekaan global? Artinya pelajar yang mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitas sambil tetap berpikir terbuka dengan budaya lain. Artinya kita bisa mempertahankan budaya kita di sekitar kita, tapi juga kita tidak menutup kemungkinan anak-anak kita menerima budaya dari luar, tetapi yang sesuai dengan adab orang timur, ya. Kemudian yang ketiga adalah mandiri. Mandiri artinya mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ya, jadi anak-anak dibiasakan mandiri. Ada namanya kolaborasi, tapi jangan juga setiap saat ada anak-anak yang hanya bisa menyontek dari temannya, sudah itu menyalin. Tapi biasakan anak-anak untuk mandiri. Cari dulu, kalau sudah tidak dapat baru bertanya kepada temannya kalau memang kesulitan mengerjakan satu soal. Jadi biasakan anak-anak bertanggung jawab secara mandiri. Berikutnya, bergotong royong, ya, bahwa murid mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar pekerjaan lancar, mudah, serta ringan. Artinya memang dari dulu kita selalu diajarkan bahwa budaya gotong royong itu harus dipertahankan, selalu saling membantu, saling memberikan pertolongan ketika ada yang mengalami kesulitan. Yang berikutnya, bernalar kritis. Murid mampu memproses informasi secara kualitatif maupun kuantitatif dan membangun keterkaitan antar informasi tersebut. Artinya biasakan anak-anak dalam kelas untuk berpikir kritis ini sudah benar. Jadi jangan sampai Bapak Ibu di dalam kelas anak-anak kita yang lebih lincah IT sudah menemukan di Google soal yang kita berikan, kemudian kita tidak siap, tiba-tiba anak-anak tidak seperti itu Bu, tidak harusnya seperti ini. Memang karena anak-anak sekarang itu zamannya anak kita kritis, jadi jangan kaget kalau ada anak-anak tak bisa mengkritik atau melihat bahwa ini tidak sesuai, ini sesuai. Jadi memang sekarang kita harus membiasakan berpikir kritis. Berikutnya adalah kreatif, ya. Dalam belajar Bapak Ibu biasakan anak-anak kreatif, ya. Contohnya ketika diberikan tugas, jangan marah kalau tiba-tiba anak-anak itu membuat tugas kemudian mungkin dia gambar di pinggir apa segala macam, gambar-gambar yang masih sopan. Wajar itu, karena itu bagian dari menyalurkan kreativitas, ya. Kemudian yang berikutnya kita ada permainan, boleh dicoba dengan pasangan tadi sebelah. Permainannya cobalah buka, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Contohnya Ibu Nus dengan Ibu Haritsa. Salah satu jadi A, satu jadi B, ya. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi dikepal kuat-kuat, ya. Contohnya dikepal kuat-kuat. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya. Apa tugasnya B? Ya. Tugasnya B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Ya. Coba masing-masing praktekkan Bapak Ibu dengan teman di sebelah kota. Ya. Iya. Coba suruh teman TWB 1A 1B. Nah, kemudian satu B berusaha membuka kepalan tangan temannya, teman tak dengan sekuat tenaga. Ya. Dengan teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi,
boleh menggoda, boleh menggelitik, bahkan menawari Anda dengan uang. Bahkan menawari Anda dengan uang. Iya. Iya. Sampai teman kita membuka kepalan tangannya. Nah, sampai membuka kepalan tangannya. Ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu berhasil membuka kepalan tangan teman-teman? Berhasil? Tidak berhasil? Ya? Kenapa tidak berhasil? Padahal kita sama dengan kalau kita berlakukan ke siswa. Ya, seumpama di kelas ada anak-anak yang tidak mau belajar. Kemudian kita sudah bujuk, sudah kita goda, sudah kita hardik, sudah kita marahin, bahkan sampai mungkin digelitik temannya, tapi tetap juga tidak mau belajar. Nah, bagaimana kira-kira solusinya kalau begitu? Nah, selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini apa tadi yang kita lakukan Bapak Ibu adalah kontrol. Bisa kita kontrol diri orang lain? Tidak bisa. Ya. Jadi kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, tapi tidak bisa mengontrol orang lain. Miskonsepsi, ya, artinya pemahaman yang kurang tepat tentang teori kontrol. Bahwa guru, selama ini Bapak Ibu ya, kita sebagai guru sering merasa bahwa ilusi guru mengontrol murid. Berarti seolah-olah selama ini saya pribadi selalu menempatkan diri saya sebagai orang yang harus menyetir siswa ke sana, ke sini. Nah, itu salah satu miskonsepsi posisi kita sebagai guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan. Contohnya kita memberi hadiah kepada anak-anak, itu kita selalu merasa bahwa itu boleh. Ketika anak-anak berhasil dalam kelas, kemudian siapa yang berhasil mengerjakan tugas lebih cepat, saya kasih hadiah ini. Nah, selama ini kita sering melakukan seperti itu kan? Nah, ya. Berarti kita sedang berilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Berikutnya, ilusi yang berikut bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita sering seperti ini Bapak Ibu ya? Ya. Kau tidak kasihan ya sama ibu yang sudah capek di sini? Nah, kalian tidak ingat ya orang tua di rumah? Itu adalah bahasa membuat rasa bersalah. Dan itu masih dianggap miskonsepsi dalam proses pembelajaran. Artinya kurang tepat digunakan dalam pembelajaran. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ya, sebagai guru kita biasa memaksa. Belajar. Kalau tidak mau belajar, ya, kita itu masih miskonsepsi. Artinya tidak dibenarkan dalam proses belajar. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita akan mengubah paradigma stimulus respon ya pendidik berdasarkan teori kontrol itu, bahwa kita lihat realitas atau kebutuhan seolah-olah kita selalu beranggapan bahwa semua anak di dalam kelas itu kebutuhannya sama. Ya, semua anak-anak dalam kelas itu kebutuhannya sama, padahal sebenarnya adalah realitas bahwa kebutuhan itu berbeda-beda. Nanti akan disampaikan kenapa, maksudnya bagaimana ya pada materi berikutnya. Semua orang melihat hal yang sama. Ya, selama ini kita melihat guru bahwa semua A sampai Z di dalam kelas itu sama saja, tidak ada yang berbeda. Padahal yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, beda cara pandang kita. Mungkin saya beda cara pandangnya dengan Ibu Mistika bahwa dunia itu seperti ini. Ibu Mistika bilang dunia seperti ini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, selama ini Bapak Ibu ya, semua perilaku buruk
ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita anggap salah. Ternyata sekarang bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Artinya anak-anak itu melakukan sesuatu karena ada tujuannya. Mungkin butuh kasih sayang, mungkin butuh kepuasan, mungkin butuh jadi penguasa, ya. Atau mungkin karena ada kebutuhan lain, mungkin dia belum makan di rumah karena tidak sempat. Artinya bisa saja anak kita muncul seperti itu. Memang setelah saya ikut pendidikan CGP, saya baru sadar betul dalam kelas bahwa oh ternyata setelah saya panggil satu-satu dan kita telusuri, ternyata memang betul Bapak Ibu bahwa kebutuhan anak di dalam kelas itu berbeda-beda. Ya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Bisakah orang lain mengontrol saya? Tidak. Ya, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri dan tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, artinya ketika kita gagal mengajak anak untuk belajar dengan membujuk, nah kita paksa sekarang. Langkah terakhir lalu paksa. Kalau perlu marah-marah. Nah itu saya sering seperti itu Bapak Ibu terus terang. Tapi insya Allah kedepannya mudah-mudahan tidak seperti itu. Dan karena yang paling penting adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dalam belajar itulah fungsinya pembelajaran diferensiasi. Berikan anak pelayanan. Ketika dia orangnya kinestetik, siapkan strategi untuk dia belajar kinestetik. Ketika dia audio, siapkan kegiatan untuk dia belajar secara audio, ya, sehingga kebutuhan anak semuanya terpenuhi. Berikutnya, disiplin positif. Sekarang kita kembali lagi kepada disiplin positif. Ya, ini yang mungkin Bapak Ibu kalau sudah kita pahami bersama, nantinya di dalam kelas kami berharap bahwa kita mulai mempraktikkan sedikit demi sedikit apa yang kami sampaikan, karena salah satu tujuan diseminasi adalah semua stakeholder sekolah paham tentang bagaimana proses pembelajaran yang seharusnya dengan menerapkan budaya positif. Jadi jangan bilang Ibu, Bapak Ibu bahwa yang sekarang yang melaksanakan ini budaya positif hanya yang sudah ikut CGP, tidak. Itulah tujuannya diseminasi. Bahwa Bapak Ibu di sekolah semuanya sudah harus belajar menerapkan sedikit demi sedikit apa yang kami diseminasikan hari ini. Iya. Karena ketika Bapak Ibu sudah CGP nantinya tidak kesulitan lagi. Saya pribadi Bapak Ibu, waktu Ibu Irma dengan Bu Harit selalu menyimpaskan kepada saya sudah mulai pelan-pelan melaksanakan dalam kelas tentang mulai dari keyakinan kelas, bagaimana menghadapi anak, dan alhamdulillah ketika saya sudah CGP sekarang saya tidak kesulitan karena saya sudah mencoba sebelumnya. Dan di Loka kemarin Bapak Ibu saya bercerita kepada teman saya, kami sudah tidak kesulitan melakukan restitusi karena sudah melakukannya walaupun kami belum CGP kemarin. Ditanya sama teman, kenapa? Karena ada teman kami CGP sebelumnya yang menembaskan bahwa seharusnya seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu juga diharapkan seperti itu nantinya. Ya, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nanti akan ada materi yang membahas tentang ini, bagaimana sebenarnya mendisiplinkan anak ya yang melakukan pelanggaran. Yang berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ini yang perlu mungkin sedikit saya sampaikan Bapak Ibu. Dalam proses pembelajaran ke depan berdasarkan kurikulum Merdeka, kita tidak boleh lagi mengajak anak untuk belajar karena takut hukuman. Itu pertama. Yang kedua, jangan membiasakan anak sekarang mau mengerjakan tugas karena mau dihargai, karena mau dapat nilai. Ya.
Karena ada anak yang melakukan suatu kegiatan pembelajaran atau mengerjakan tugas karena mau nilainya bagus. Berarti itu dia mau belajar karena faktor eksternalnya saja. Tidak dari sini, tidak dari dalam. Harusnya yang kita budayakan sekarang pada anak kita Bapak Ibu adalah faktor internalnya. Artinya apa? Kesadaran anak untuk belajar karena kebutuhannya, bukan karena tuntutan dari luar. Ya, bukan karena tuntutan dari luar. Jadi lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh rekan kami bahwa sekarang anak-anak itu jangan ketika dia ranking. Makanya kenapa Bapak Ibu sekarang kita tidak mencantumkan ranking di rapor? Sudah tidak sesuai. Karena kenapa? Ya, anak sukses karena dia bisa memenuhi kebutuhannya. Anak tidak sukses karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi reward atau penghargaan sekarang sudah tidak dibolehkan. Itu artinya terkadang ada bahasa bahwa dihukum oleh penghargaan. Ada bahasa seperti itu sekarang, dihukum oleh penghargaan. Anak-anak melakukannya karena ya ingin dihargai, ingin dipuji sama gurunya, ingin mendapatkan nilai. Itu sebenarnya tidak boleh sekarang. Makanya sekarang kita tidak diperbolehkan selalu memberikan reward atau hadiah kepada anak-anak yang lebih cepat selesai mengerjakan tugas atau nilainya bagus. Karena itu juga bagian dari hukuman sebenarnya, bukan penghargaan tapi hukuman. Ya. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, ya, universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi diharapkan nantinya kita bisa mengajak anak kita untuk betul-betul belajar karena kesadaran dari dalam, bukan karena takut sama kita, bukan karena mau dapat nilai yang bagus, bukan karena mau mendapat penghargaan, tapi sebaiknya ke depan Bapak Ibu adalah kita membiasakan anak untuk sadar bahwa belajar itu penting. Ya, belajar itu penting. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin saya langsung saja buka. Ya, saya buka sesi tanya jawab di sesi saya. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, dan untuk sementara mic saya kembalikan kepada moderator. Iya, demikianlah tadi diseminasi budaya positif oleh presenter yang pertama Ibu Samsiar, dan tadi sudah diawali dengan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan apakah ingin memberikan pertanyaan, dan apabila memang ada di antara Bapak dan Ibu yang punya pertanyaan atau punya tanggapan, kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu, supaya perlu kami tekankan dulu bahwa ini adalah kegiatan diseminasi, tidak dalam maksud untuk menggurui Bapak dan Ibu semuanya. Tetapi di sini kegiatan tak adalah kita ingin berbagi, karena ini diseminasi memang di moderasi adalah sesi berbagi. Jadi bukan untuk menggurui kita semua, karena kami percaya bahwa di ngasa mojo kaleta di zaman taruna mo selama ini hanya perlu dikuatkan, di-refresh kembali ilmu kita. Ya, silakan Bapak Tono. Terkait dengan
kalau ini sehubungan langsung dengan bidang studi, karena kebetulan sama-sama bahasa Indonesia, dan saya yang ingin saya sampaikan bahwa yang saya tangkap tadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi melayani kebutuhan siswa murid. Kebetulan di materi saya kelas 8 ada yang tujuan pembelajarannya mengatakan bahwa menemukan informasi yang implisit dalam laporan hasil observasi. Jadi ini yang saya tanyakan, bahwa apakah boleh kita mencari sesuatu informasi yang bukan hanya dari laporan hasil observasi, misalnya teks berita ataukah teks drama, cerpen, puisi, ataukah bahkan lagu. Itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Pak Sumartono, sangat bagus pertanyaannya. Memang karena ini aplikasi dalam kelas, jadi wajar kalau kita pertanyakan. Jadi pertanyaannya bahwa tujuan pembelajarannya merumuskan atau menemukan informasi implisit dalam laporan hasil observasi. Saya kira namanya berdiferensiasi. Mungkin Bapak di sini karena sudah digarisbawahi di situ bahwa laporan observasi, tapi mungkin cara yang lebih bagus menurut saya adalah tetap itu laporan, tapi laporan itu tetap laporan observasi, Pak. Tidak bisa dari cerpen dan sebagainya, karena di sini sudah digarisbawahi laporan observasi. Tapi teknik kita bisa yang lain, bahwa mungkin anak itu mengobservasi sesuatu atau bacaan lain, tetapi itu tetap laporan observasi. Bisa observasi secara langsung dan dia menemukan informasi implisit, artinya informasi yang tidak tertulis. Bisa juga mungkin kita memberikan teknik lain adalah kita menyiapkan laporan observasi sebanyak-banyaknya. Mungkin yang berdasarkan kita lihat minatnya dia di olahraga, dia di suka seni, maka kita siapkan laporan observasi yang berupa seni. Nah, di situ kita kasih, karena memang minatnya di situ seni, maka dia akan menemukan informasi implisit di dalam teks itu. Ya, kalau saya tidak salah Bapak ya, informasi implisit artinya informasi yang tidak tertulis dalam teks. Ya, jadi dia akan menemukan sendiri, menyimpulkan sendiri. Nah, boleh menggunakan dari teks seni, teks observasi seni. Bisa juga observasi ketika anak-anak kita siapkan teks laporan observasi tentang olahraga, maka dia akan menemukan sesuai dengan bakatnya karena dia lebih senang di situ. Bisa juga kita menyiapkan laporan yang lebih gampang anak-anak pahami, karena memang dalam kelas itu ada anak-anak yang beda-beda tingkat pemahaman terhadap sebuah teks. Jadi bagaimana caranya supaya kita carikan teks yang lebih gampang, ya? Karena memang kebutuhan anak berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya, karena di sini sudah digarisbawahi bahwa laporan observasi, maka sebaiknya laporan observasi itu sesuai dengan bakatnya anak-anak. Boleh saja ketika laporan itu tentang bagaimana mengamati drama, boleh, ya, tentang bagaimana hasil observasinya ketika dia mengamati sebuah drama, boleh. Tetapi teksnya kita siapkan, ya, kita siapkan sesuai dengan bakat anak-anak. Itu jawaban dari saya, mungkin. Terima kasih. Dan untuk sesi saya mungkin cukup satu penanya saja dulu karena masih ada teman yang lain.
Kecuali kalau masih ada yang bertanya, nanti kita kasih pada sesi selesai semua teman kita mendiseminasikan bagiannya. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti objek observasi yang berbeda-beda. Boleh. Objek observasi Sesuai dengan minat anak. Ya, cukup Pak. Baik. Izin sebelumnya Pak menambahkan penjelasan dari Ibu Samsiar tadi terkait dengan pertanyaan dari Bapak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang di sini tadi saya tekankan bahwa kegiatan kita ini adalah sesi berbagi. Artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Samsiar itu adalah sebatas pemahamannya beliau. Ya, dan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi, sebenarnya itu lebih tepatnya ditanyakan nantinya pada saat MGMP, karena yang bisa memberikan penjelasan yang lebih lengkap adalah yang memiliki memang kompeten pada pengetahuan tersebut Pak. Ya, bukan berarti bahwa kita di sini tidak tahu, tetapi yang bisa menjawab pertanyaan Bapak secara lebih detail nanti Bapak tanyakan ke komunitas di MGMP-nya. Artinya ya pada pemahaman Tara di PAU kita berbagi praktik pembelajaran saja. Nah, tadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, intinya bahwa yang kita lakukan dalam mendiferensiasi siswa-siswa kita ada 3, yakni proses, konten, dan produknya disesuaikan dengan hasil asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, kita tidak bisa kenapa harus didiferensiasi atau dibedakan Pak? Karena kebutuhan anak-anak berbeda, karakteristik anak-anak berbeda, pengetahuan anak-anak terhadap materi kita itu berbeda-beda, sehingga ketika kita mendiferensiasi dari konten, tentu saja kita tidak bisa meratakan konten untuk siswa-siswa kita, karena kita kembali ke kemampuan siswa-siswa kita terhadap materi tersebut. Nah, prosesnya lagi kita diferensiasi di mana prosesnya? Itulah perlu juga kita mengetahui gaya belajar siswa-siswa kita, tetapi bukan berarti bahwa gaya belajar siswa-siswa kita menjadi dasar bagi kita guru dalam memberikan pelayanan ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, karena gaya belajar itu secara otomatis nanti mengikuti proses-proses pembelajaran yang kita lakukan. Misalnya ada yang memang gaya belajarnya visual, maka anak-anak akan ikut sendiri pada proses pembelajaran. Ketika kita menampilkan bahan tayang, maka anak-anak dengan gaya belajar visual akan mendapatkan pembelajarannya dengan proses yang kita sajikan. Begitupun dengan gaya belajar yang lainnya Pak. Kemudian didiferensiasi di mana lagi? Pada produknya Pak. Produk ketika nanti kita memberikan tugas seperti tadi yang Bapak tanyakan tentang laporan observasi. Nanti kita berikan tugas dengan produk sesuai dengan minat anak-anak tadi. Misalnya laporan observasinya tentang apa, sesuaikanlah dengan yang disampaikan tadi oleh Ibu Samsiar. Minatnya di mana, apakah IPA, apakah olahraga. Nah, kita berikanlah penugasan dengan produk sesuai dengan minat dan kesanggupan dari siswa-siswa kita. Itu sebagai tambahan dari saya Pak. Ya, positif oleh calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Nrekang, supaya waktu tidak tersita banyak, karena mengingat kita sudah di jam rawan, kita mau cepat-cepat istirahat. Jadi kita
tidak membuka lagi sesi diskusi karena kan memang ini hanyalah kegiatan untuk sesi berbagi. Adapun nanti diskusinya mari kita efektifkan di komunitas belajar karena insya Allah komunitas belajar kita akan selalu dilaksanakan. Nanti kita cari waktu-waktu luangnya. Dan sekedar informasi bahwa kegiatan diseminasi kita kali ini insya Allah tidak terbuang begitu saja waktu tak. Insya Allah kita dapat ilmunya dan kita juga akan mendapatkan sertifikatnya, dan kami sebagai pengurus komunitas berupaya untuk mengadakan sertifikatnya, di mana CGP nantinya perannya sebagai narasumber, dan adapun untuk rekan-rekan yang jadi peserta itu dapat juga, dan poinnya itu 4. Mudah-mudahan bisa menjadi bukti dukung untuk penilaian kinerja tak untuk siklus ini, ataupun barangkali ada yang mau gunakan di siklus berikutnya nanti ya Bapak dan Ibu. Baik, supaya lebih efektif waktunya, maka mari kita langsung saja mendengarkan kesimpulan dari kegiatan diseminasi budaya positif kita, yang mana untuk kesempatan pertama kami berikan kepada calon guru penggerak yang mewakili untuk menyimpulkan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, dan kepada CGP yang mewakili disilahkan. Oke, baik, terima kasih kesempatan yang berikutnya. Adapun kesimpulan yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini bahwa dengan kita sudah memahami budaya positif, mari kita bersama-sama melaksanakan secara sedikit demi sedikit di dalam kelas agar kebutuhan peserta didik kita dapat terpenuhi sesuai dengan harapan kita, sehingga tidak ada lagi terjadi kesenjangan-kesenjangan atau masalah yang bisa merusak nama baik sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, kami harapkan selaku CGP yang mendapat kesempatan pada siang hari ini duduk di sini bukan untuk memerintahkan Bapak Ibu, tapi kami berharap bahwa Bapak Ibu bisa melaksanakan sedikit demi sedikit dalam kelas. Dan yang kedua, bahwa bagi Bapak Ibu yang masih memenuhi syarat, kami harapkan untuk mengikuti pendaftaran ke depannya sebagai calon guru penggerak, karena Bapak Ibu melalui diklat CGP banyak ilmu, banyak hal yang mungkin kita sudah lupakan sebagai seorang guru selama ini. Kita akan gali kembali dan membuat kita menjadi guru yang hebat, guru yang bisa membangun bangsa melalui ide-ide dan pemikirannya, sehingga kedepannya anak-anak kita menjadi orang-orang hebat pula yang akan menggantikan kita duduk di depan saat ini. Kemudian yang ketiga, harapan kami yang ketiga bahwa Bapak Ibu yang mungkin mengatakan sudah tidak memenuhi syarat, yang kami dengar informasi Bapak Ibu bahwa tidak lagi dibatasi umur selama guru itu mau berkarya. Jadi buka-buka KIMSIP PKBTA insya Allah ada di dalam, bahwa sudah pendaftaran atau belum. Dan di sini Bapak Ibu melalui CGP banyak hal termasuk dari segi materi, termasuk dari segi pembelajaran, termasuk dari segi tempaan mental dan perasaan itu kita akan rasakan Bapak Ibu. Karena di sini kita akan ditempa betul-betul dengan berbagai tugas, berbagai pengalaman, bertemu dengan lain sekolah, bertemu dengan lain daerah. Kita akan merasakan bagaimana indahnya berkolaborasi. Dan karena yang paling diutamakan melalui kegiatan CGP dan kurikulum Merdeka Bapak Ibu adalah kolaborasi. Jadi di sekolah pun mari kita berusaha memperbaiki kolaborasi kita, baik kepada sesama rekan guru maupun kolaborasi dengan anak-anak. Jadi kolaborasi Bapak Ibu bukan hanya untuk rekan-rekan sejawat, tetapi kolaborasi yang paling utama adalah kolaborasi dengan anak didik kita itu sendiri. Ya, jangan sampai kita selalu memposisikan diri sebagai
orang dewasa dan menjauh dari anak-anak kita, tapi mari kita menuntun anak kita dalam berkolaborasi, saling berbagi, saling menerima, dan saling mensupport dalam segala kegiatan kita sehari-hari. Itu yang perlu kami sampaikan sebagai motivasi saja, dan mudah-mudahan kedepannya semua guru SMP 7 Allah bisa terakomodir di pendidikan guru penggerak. Amin. Ya, itu dari kami. Mungkin ada tambahan dari rekan kami? Iya. Iya, cukup dari kami semua. Terima kasih atas partisipasi kita, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini mendapat berkah dan bisa kita gunakan untuk kelanjutan tugas-tugas kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu mewakili rekan-rekan CGP yang melakukan diseminasi budaya positif pada hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan lagi motivasi dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Mudah-mudahan dari beliau kita semakin termotivasi lagi untuk menerapkan hasil dari kegiatan diseminasi oleh CGP kita yang hebat. Ya, kepada Bapak disilahkan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kegiatan diseminasi kita untuk hari ini yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru kita yang hebat ini telah terlaksana. Alhamdulillah, dengan harapan bahwa isu-isu yang diangkat tadi, gagasan ide yang diangkat tadi itu, dan teknis untuk kita terapkan di sekolah, kita terapkan dalam kelas, itu sangat baik. Meskipun selama ini bertentangan dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, utamanya keadaan di sekolah kita. Yang menarik tadi adalah fungsi kontrol. Menariknya itu yang harus dikontrol adalah kitanya dulu, gurunya dulu yang dikontrol. Oke lah, misalnya yang tadi, yang kayak yang di video itu, keterlambatan peserta didik, ya tidak mestilah langsung menghukum kayak yang di video pertama. Tapi menarik dari sini adalah kita bawa ke kehidupan atau keadaan sekolah kita. Contoh, setelah kita beri tadi untuk isoma di samping masjid, dijadikan apa ya, mungkin ada peserta didik yang buang air kecil di situ, sehingga tadi Ibu Rahma hampir mual-mual dalam masjid waktu sholat. Dibandingkan dengan yang tadi, video pertama siswa terlambat saja sudah, gurunya sudah emosian sekali. Dibandingkan dengan kita, dengan keadaan seperti itu, kita masih berfungsi sebagai manajer, teman, itu. Jadi saya kira fungsi dari diseminasi sikap positif
mulai dari beberapa fase yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita selaku CGP, sudah 4 kali kayaknya ya, itu bisa kita laksanakan di sekolah kita. Dan insya Allah kalau kita semua komitmen dengan itu ya, mudah-mudahan generasi kita ke depan bukan lagi generasi yang lebih keras karena dibimbing dari kata-kata yang keras juga, tapi dibimbing dari bahasa-bahasa yang lemah lembut seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu kita yang hebat-hebat ini. Mudah-mudahan kita yang lainnya juga segera mengikuti kegiatan yang sama, calon guru penggerak. Semangat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dari kami, utamanya dari Bapak Kepala Sekolah karena tidak sempat hadir karena mengikuti MKKS untuk hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah, mewakili Bapak Kepala Sekolah yang tidak sempat hadir pada hari ini atas dukungannya. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan beliau yang selalu menginspirasi kita dan selalu memberikan kita teladan yang baik setiap harinya, semakin menguatkan kita untuk menerapkan apa yang telah kita ikuti pada hari ini. Sebagai penutup dan sebagai bagian dari tugas kami sebagai pengajar praktik, izin menguatkan saja kegiatan yang telah dilakukan oleh CGP pada hari ini, bahwa apa yang telah didiseminasikan oleh teman-teman tadi saya kira sudah sangat cukup, sudah sangat komprehensif. Mudah-mudahan kita yang hadir mengikuti kegiatan ini, kita dapat ilmunya dan tidak sampai di ruangan ini saja. Yang terpenting adalah apa yang kita simak hari ini betul-betul kita bisa mulai implementasikan di praktik pembelajaran kita, baik di kelas maupun hubungan kita antar sesama guru maupun sesama kepada siswa kita di luar dari kelas. Ya, di sini kami CGP tidak memaksa Bapak dan Ibu untuk serta-merta harus menerima paradigma tersebut, tetapi kami percaya bahwa ada proses yang harus kita lalui. Proses itu tidak instan, tentu saja bertahap, dan untuk mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah itu memang tantangannya luar biasa. Tentu akan ada yang bisa menerima, tetapi ada juga yang perlahan-lahan nanti menerima. Ya, kami tidak berani untuk memaksa teman-teman karena kami pun mengukur di badan sendiri. Ya, jadi yang kami harapkan di sini kita sama-sama berkolaborasi, kita sama-sama saling mengingatkan apabila memang ada kekeliruan yang kita lakukan, apabila memang ada sesuatu yang perlu dikritik, kami tetap membuka diri untuk dikritik, tetapi berikanlah kritik yang konstruktif. Ya, jangan kritik yang saling menjatuhkan. Ya, jadi besar harapan kami bahwa apa yang kita dapatkan hari ini step by step kita bisa terapkan, karena tidak eloknya ketika kita sudah mengetahui sesuatu tetapi kita masih melakukan hal tersebut yang seharusnya kita sudah dapat ilmunya. Mari kita terapkan bersama-sama, dan untuk mewujudkan itu mari kita berkolaborasi, kita bersatu menerapkannya secara bersama-sama. Ya, demikian barangkali sebagai penguatan dari kami sebagai pengajar praktik, dan untuk mengakhiri kegiatan diseminasi calon guru penggerak hari ini, mari kita tutup dengan sebuah pantun. Iya, burung irian cendrawasih. Iya.
kegiatan ini cukup sekian. Besok-besok yuk kita sambung lagi. Mantap. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Kita hari ini menyusun diagram kelas ya. Jadi kesepakatan bahwa kita harus tertib, disiplin dan baik dalam belajar. Tidak ada yang pakai main. Jadi artinya Ibu harap anakku menuliskan satu inspirasi kalimat positif tentang apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa menjadi siswa yang baik. Ibu sudah berikan kertas semua dan tulis di situ apa yang ingin kita jadikan kesepakatan hari ini. Boleh? Saya beri waktu 2 menit untuk menulis kalimat positifnya. Silakan. Mantap semua. Bagus. Berarti sudah terinspirasi bahwa saya harus begini sehingga kelas tertib dan saya bisa tenang belajar. Oke. Ya? Sudah? Oke, alhamdulillah. Kita tempelkan di belakang dan itu akan di situ sampai selesai 1 semester. Jangan dicabut ya. Dan ingat bahwa saya pernah bikin seperti ini. Oke? Jadi kita mulai dari tata kelas dulu. Tata kelas akan ditempelkan. Lanjut. Ya, orang kedua mulai dari A, orang ketiga mulai dari A. Terus ini tempatnya A. Jadi ini masih lanjut. Di sini. Ini kelas 8. Satu yang mana?
Aduh.